Astaga, ini beneran kamu, Leo. Aku kira setelah sekian tahun hilang, kamu bakalan punya kehidupan yang lebih baik. Ternyata masih aja ya berputar di pasar yang bau ini. Bener-bener bikin aku nggak nyesel deh dulu udah ninggalin kamu. Halo Karina, lama nggak ketemu ya? Ya aku emang masih di sini di pasar ini. Hidupku ya sederhana, tapi aku itu bangga karena aku tuh kerja halal, nggak perlu nipu atau pamer agar dianggap sukses. Wah, jadi ini ya si mantan yang katanya punya potensi besar itu. Kalau dari yang aku lihat nih ya, potensi cuma angkat karung doang. Kayaknya dia itu cuma jago kerja kasar deh. Haha. Dulu aku terlalu baik hati nerima kamu apa adanya. Tapi sekarang lihat aku hidup lebih layak sama Jeno dengan masa depan yang cerah. Sedangkan kamu masih berpeluh di pasar kotor kayak gini, bener-bener malu-maluin. Kalau kamu ngukur kebahagiaan dari tempat kerja dan juga baju yang dikenakan, ya silahkan. Aku itu nggak akan debat soal itu. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing, termasuk memilih untuk menghargai atau malah merendahkan orang lain. Leo, ayo kita lanjutkan kerja. Orang sibuk gak ada waktu untuk dengerin ocehan yang gak membangun. Hidup ini bukan soal gaya dan juga kemewahan, tapi soal manfaat yang bisa kita beri ke orang sekitar. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu ya Karina. Aku gak minta kamu itu paham sekarang, tapi suatu hari nanti kamu itu bakal ngerti kok bahwa semua ini tidak sesederhana yang kamu kira saat melihat aku itu di pasar hari ini. Kamu emang tenang ya Leo, tapi tenang itu nggak bakal buat aku berubah pikiran. Aku nggak mau lagi terjebak sama orang yang cuma bisa jadi beban. Kalau kamu itu anggap aku itu beban, itu hakmu kok. Tapi ingat, beban itu bisa berubah jadi kekuatan kalau dijalani dengan kerja keras dan juga kesabaran. Kalau kamu memang sekeren itu ya, kenapa nggak pernah pamer? Biasanya orang sukses itu kan nggak malu-maluin, malah bangga banget nunjukin. Justru aku itu nggak mau semua orang itu menilai aku dari penampilan. Aku lebih suka mereka lihat siapa aku sebenarnya lewat tindakan yang aku punya, bukan omongan atau juga gaya hidup yang semu. Entahlah Leo, aku cuma berharap suatu saat kamu bisa buktiin apa yang kamu ucap itu benar, bukan cuma omong kosong kayak dulu. Aku nggak butuh cowok yang kaya raya, Leo. Aku cuma pengen yang sederhana, yang bisa saling sayang, saling dukung. Aku percaya kok kita bisa bangun hidup yang kita impiin bareng-bareng. Kalau kamu itu yakin begitu, aku janji gak akan pernah menyia-nyiakan kamu, Rin. Aku bakal kerja keras, apapun rintangannya. Biar suatu hari kamu itu gak perlu takut sama masa depan kita. Makanya aku percaya sama kamu. Aku nggak peduli sekarang kamu masih bantu-bantu di pasar. Yang penting kamu itu jujur, setia, dan nggak ninggalin aku di tengah jalan. Kamu itu gak tahu betapa berartinya kata-kata itu buat aku, Rin. Aku cuma minta satu hal. Kalau nanti kita itu susah atau senang, janji ya kita hadapin bersama, gak pernah ninggalin. Aku janji ya Leo, nggak ada yang bisa misahin kita kalau kita saling percaya. Aku nggak akan tuh ninggalin kamu apapun yang terjadi. Janji itu bakalan aku pegang teguh. Kadang aku tuh takut, Rin. Takut kalau perjuanganku itu gak cukup buat kamu, atau kamu itu bakal bosan menunggu aku itu berubah. Enggak Leo, aku sabar kok. Aku percaya proses itu penting. Aku mau kamu jadi diri kamu sendiri, bukan karena orang lain, tapi buat kita. Rin, aku janji aku akan selalu berusaha buat kita. Kalau nanti aku itu gagal, aku harap kamu itu tetap di sini ya. Jadi alasan aku buat bangkit lagi. Janji kita ini seperti pohon yang kita tanam hari ini, Rin. Mungkin belum besar, tapi kalau dirawat dengan cinta akan tumbuh kuat dan juga rindang. Semoga cinta kita seperti matahari sore ini ya, selalu hangat walaupun hampir tenggelam. Selamanya, Rin, aku itu percaya cinta kita itu akan bertahan, bahkan melewati badai terberat sekalipun. Leo, aku lihat kamu makin sering bengong akhir-akhir ini. Jangan bilang ini semua gara-gara Karina lagi. Aku cuma takut kamu tenggelam dalam hubungan yang bikin kamu gak jadi diri sendiri. Gis, aku itu cuma bingung. Dulu dia itu terima aku apa adanya.
Sekarang tiap ngobrol selalu menyelipkan cerita tentang cowok-cowok mapan di kantornya, seolah menyindir aku yang gak cukup buat dia. Kadang aku tuh mikir mungkin dia tuh cuma capek sama keadaan. Aku itu memang belum bisa kasih banyak sih, tapi aku tuh kerja keras kok. Aku itu pengen dia tuh sabar menunggu. Itu udah lampu merah, Leo. Hubungan sehat itu saling dukung loh, bukan banding-bandingin pasangan. Kalau dia nggak bisa hargain kamu sekarang, nanti pas kamu sukses pun belum tentu dia tulus. Aku takut kehilangan dia, Gis. Tapi aku juga lelah, harus terus membuktikan diriku setiap hari, seolah semua yang kulakukan itu masih kurang. Leo, kehilangan orang yang tulus bukan berarti kehilangan sebenarnya. Tapi itu pembebasan. Kadang Tuhan ambil orang yang salah supaya kita bisa dikasih orang yang tepat. Kamu selalu bisa ngomong bikin aku tuh mikir. Tapi entahlah, bagian dari diriku tuh masih pengen berjuang. Walaupun aku itu sendiri gak tahu ujungnya gimana. Ya udah, kalau kamu mau berjuang, pastiin kamu juga siap kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Yang penting jangan sampai harga diri kamu hancur di dalam prosesnya itu. Aku ngerti maksud kamu. Aku janji apapun yang terjadi aku itu gak akan lupa siapa diriku. Semoga aja kamu itu bener ya, Gis. Semoga suatu hari aku itu bisa bener-bener lihat siapa yang tulus di sisiku. Leo, kita harus ngomong serius malam ini. Aku udah pikirin baik-baik dan aku rasa hubungan kita nggak kemana-mana. Aku butuh pasangan yang bisa ngajak aku ke level hidup yang lebih baik. Kita memang gak kaya, Karina, tapi aku tuh berusaha, aku tuh kerja keras setiap hari, nabung, menyiapkan masa depan. Kalau kamu tuh mau sabar, kita bisa sampai ke sana bareng-bareng. Masalahnya, aku nggak mau nunggu bertahun-tahun cuma buat lihat hasil yang belum pasti. Teman-teman aku sekarang udah liburan ke luar negeri, beli mobil, sementara aku masih di sini loh, nunggu kamu sukses. Jadi semua yang sudah kita lewatin itu gak berarti apa-apa. Semua janji kita buat bareng cuma karena aku itu belum bisa kasih hidup mewah sekarang. Kamu anggap itu sia-sia? Aku realistis, Leo. Cinta itu penting, tapi kebutuhan juga penting. Aku capek pura-pura nggak peduli sama komentar orang tentang kamu yang kerjanya biasa-biasa aja. Kalau kamu itu lebih peduli sama omongan orang daripada perjuangan kita, berarti dari awal aku itu salah menaruh hati, Rin. Aku pikir kita itu saling mendukung. Ternyata kamu tuh cuma mau hasil yang instan. Aku itu cuma mau hidup yang layak dan kamu nggak bisa kasih itu sekarang. Aku nggak mau buang waktu lebih lama lagi, Leo. Kalau itu yang kamu mau, aku itu gak akan menahan, Rin. Aku cuma berharap suatu hari nanti kamu itu sadar bahwa kesetiaan dan kesabaran itu jauh lebih berharga dari sekadar harta. Ya mungkin, tapi aku nggak mau ambil resiko. Aku harap kamu nggak benci aku. Aku cuma pilih jalan yang menurut aku benar. Selamat tinggal, Leo. Semoga kamu nemuin apa yang kamu cari. Selamat tinggal ya, Karina. Semoga hidupmu itu sesuai dengan harga yang harus kamu bayar. Leo, ini laporan penjualan bulan kemarin ya. Proyek perumahan di Surabaya laku keras. Semua unit udah habis sebelum launching resmi. Investor luar negeri juga udah confirm loh mau ketemu minggu depan. Bagus, pastikan semua tim marketing dapat bonus sesuai janji ya. Aku itu nggak mau ada yang merasa kerjanya itu nggak dihargai. Apalagi mereka itu udah berjuang di lapangan siang malam. Kamu ini emang bos yang nggak biasa ya. Kebanyakan bos itu bakalan tampil dengan jas mahal, tapi kamu tetap pakai baju polos kayak orang biasa yang belanja di pasar. Justru itu, Gel. Aku itu nggak mau semua orang itu tahu aku ini siapa di luar kantor. Biar saja mereka itu lihat aku itu sederhana, supaya aku itu bisa lihat sifat asli orang itu tanpa topeng. Dan aku rasa strategi itu yang gitu. Soalnya kalau orang tahu kamu bos besar, mereka pasti cuma nunjukin yang manis-manis. Tapi kalau dikira orang biasa, kita bisa lihat watak aslinya. Betul, termasuk orang-orang yang dulu meninggalkan aku karena mereka itu pikir aku itu nggak akan jadi apa-apa. Aku itu nggak akan dendam, tapi aku itu nggak akan lupa rasanya, Gel. Kadang luka itu justru jadi bahan bakar yang bikin kita lari lebih kenceng. Dan lihat sekarang, kamu punya bisnis properti, otomotif, bahkan investasi ke startup teknologi. Semua ini bukan cuma soal uang, Gil. Ini soal membuktikan ke diri sendiri kalau aku itu bisa berdiri tegak tanpa harus mengubah hati jadi dingin.
Oke, jadwal kamu padat ya hari ini, tapi nanti sore ada waktu kosong. Mau kamu simpan kunjungan ke proyek perumahan baru di daerah elit itu? Ya siapin mobil operasional aja, jangan yang mewah. Ingat, aku tetap mau semua orang itu lihat aku tuh cuma Leo yang sederhana. Siap, bos sederhana tapi tajir melintir. Karina, aku kemarin lihat Leo lagi sama sopirnya. Bukan sopir biasa loh, yang bawa mobil besar dan mewah. Terus dia pakai jas rapi, bukan jas lusuh lagi, kayak bos beneran. Masa sih Bu, itu Leo? Aku nggak percaya sih, kayaknya bohong deh Bu Ratna ini. Leo yang aku tahu itu dia cuma tukang dagang kecil. Ya aku juga awalnya nggak percaya toh Karin, tapi aku lihat sendiri dari jauh dia duduk di kursi belakang mewah itu loh, kayak orang penting banget. Sopirnya juga sigap banget ngurus dia. Jangan-jangan itu cuma kebetulan. Mungkin dia lagi pinjem mobil temannya kan. Aku nggak mau percaya Leo bisa berubah segitunya. Walah, gak cuma itu Karina. Katanya Leo sekarang juga sering datang ke acara bisnis besar di kota. Bahkan investor asing pun kenal dia. Pokoknya dia gak sembarangan lagi sekarang. Kalau benar, berarti aku salah besar dong nilai dia selama ini. Tapi aku juga nggak mau ngaku kalah gitu aja kan. Kalau ibu bilang sih, kamu jangan terlalu angkuh sama masa lalu. Kadang orang yang kita remehin justru paling tajir. Leo itu buktinya. Aku harus cari tahu lebih banyak soal dia. Jangan sampai aku dipermaluin karena nggak tahu kabar. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kasih infonya loh. Ibu-ibu di pasar ini banyak yang kenal Leo. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai kebablasan. Makasih Bu Ratna, aku bakalan pikir-pikir dulu sih. Tapi Leo harus tahu kalau aku nggak akan diem aja. Ingat ya, apapun yang terjadi, jangan sampai kamu kehilangan harga diri sendiri. Kalau dia berubah, kamu juga harus siap berubah. Aku bakalan coba Bu, tapi tetap aja aku nggak mau kalau Leo ngerasa aku lemah. Waduh, lihat tuh Bu Ratna. Leo ini katanya sih udah kaya dan punya mobil mewah. Tapi lihat sendiri kan, masih aja sok sederhana di pasar. Kayak orang yang takut pamer padahal malu-maluin. Kadang orang emang milih jalan sendiri loh. Mungkin Leo itu ngerasa kekayaan sejati bukan soal barang mewah, tapi tentang rasa syukur dan kerja keras yang nyata. Tapi menurutku kalau udah sukses jangan malu-maluin lah. Orang lihat pamer dikit aja itu bikin dihormatin. Kalau cuma kaya di belakang layar ya buat apa? Nggak kelihatan hasilnya. Ya kalau menurut Bu Ratna sih mungkin Leo ini emang tipe yang suka bersembunyi di balik kesederhanaan supaya orang nggak tahu yang sebenarnya. Semoga aja Leo bisa buktiin ucapannya ya. Tapi aku sih tetap yakin penampilan juga penting buat jadi yang dihormati. Sayang, aku tuh bener-bener masih bingung dah dan gak percaya sama gosip yang aku dengar tentang Leo. Dia itu loh yang aku kenal selama ini sederhana banget, tapi katanya dia sekarang orang kaya. Aku ngerasa ada yang gak cocok. Aku juga mikir kayak kamu Karin. Kadang orang yang paling tenang itu justru yang paling bisa menyimpan rahasia besar. Kalau kita itu mau tahu, mungkin kita itu harus cari bukti dulu sebelum percaya gosip. Tapi gimana kalau nanti aku salah paham? Aku takut malu kalau sampai aku yang salah dan semua orang malah nertawain aku karena udah curiga tanpa alasan. Gak usah takut Karin, aku itu di sini bakal bantu kamu cari tahu kebenarannya. Kalau Leo itu memang seperti yang dikabarkan, kamu harus tahu supaya gak terus-terusan sakit hati dengan omongan orang. Bener juga ya. Aku nggak mau terus-terusan bingung dan sakit kepala perkara cuma dengar cerita orang. Aku harus tahu fakta yang sebenarnya biar aku bisa ngelangkah maju. Betul sekali. Kita mulai pelan-pelan ya. Cari informasi kecil dulu deh.
Siapa tahu ada sesuatu yang bisa jadi bukti kuat gitu buat kamu. Ini juga biar kamu itu nggak terus disakiti sama masa lalu. Aku nggak mau jadi wanita yang gampang dimanfaatin terus-terusan. Aku harus berdiri tegak dan nunjukin aku bisa jadi lebih baik dari yang mereka kira. Kamu pasti bisa, Karin. Aku tuh yakin dengan tekadmu yang sekarang, kamu itu bakal bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu dan membuktikan siapa kamu sebenarnya. Kita itu hadapi semua itu bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan kamu itu jatuh lagi. Aku siap hadapin apapun yang datang. Ini saatnya aku nutup luka lama dan buka lembaran baru yang lebih baik. Aduh Leo, apa kamu gila ya? Jalan aja seenaknya tanpa lihat kiri kanan. Minuman ini tumpah di baju aku yang yang mahal. Kamu itu bener-bener gak punya sopan santun ih. Kamu yang nggak lihat aku berdiri di sini. Aku tuh sudah bilang, aku itu akan bantu bersihkan. Tapi kamu terus saja menilai aku dan masa lalu yang kamu anggap aku itu hina. Masa lalu, aku nggak peduli masa lalu. Aku peduli sekarang. Dan sekarang kamu masih tukang biasa. Mana mungkin kamu bisa bayar baju mahalku atau gaya hidupku? Kan santai aja, jangan buat malu kita di sini. Leo itu siapapun dia, tempat ini bukan buat berantem. Kita datang buat tunjukin siapa kita. Ngomongin siapa? Ngomongin aku. Sebelum tahu siapa aku sekarang, itu sama dengan menghina diri sendiri. Aku bukan lagi orang yang kamu pikirkan. Aku tuh bos besar di balik semua kemegahan ini. Apa? Bos? Aduh Leo, jangan bohong deh. Aku nggak percaya kamu bisa sampai ke sana. Kamu cuma pria yang dulu aku kenal, yang susah dan nggak punya apa-apa. Karina, Jeno, kalian harus denger ini. Leo adalah investor utama di pameran ini. Proyek-proyek besar yang kalian lihat itu dia yang pegang. Jangan sampai kalian terus menilai dia di dalam masa lalu yang bodoh kayak kalian. Aku nggak nyangka. Aku udah terlalu cepat nilai kamu, Leo. Aku malu deh. Aku nyesel udah bersikap kasar. Kami salah besar, Leo. Aku itu bahkan takut ini bakal jadi bahan tertawaan teman-temanku. Maafkan kami ya. Kalian pikir aku tuh butuh maaf. Aku tuh butuh kalian tuh mengerti bahwa harga diri itu dibangun dari kerja keras, bukan dari omong kosong. Aku sudah bangkit dari bawah dan aku tuh pantas dihormati. Kalian harus belajar rendah hati. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan. Pelajaran ini ya terlalu mahal dan kalian baru aja membayarnya malam ini. Leo, aku benar-benar nyesel deh. Aku harap suatu hari kamu bisa maafin aku ya dan lihat aku bukan orang yang sama lagi. Maaf, bukan jaminan untuk kembali. Aku sudah melangkah jauh dan aku tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan. Di tengah gemerlap lampu dan keramaian, bukan hanya minuman yang tumpah tapi juga kesombongan dan kebohongan yang pecah berantakan. Di sudut ruangan yang mulai sepi, Karina berdiri terpaku dengan wajah basah oleh air mata. Karina mengusap air matanya berusaha menerima kenyataan yang pahit.